Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam semester kedua untuk bab yang ketujuh. Merupakan bab yang pertama dalam semester 2 ya, yaitu larutan elektrolit dan asam basa. Nah, untuk pada bagian kali ini kita juga akan menerangkan mengenai bagaimana kita menyelidiki mengenai larutan elektrolit. Pada dasarnya elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi elektrolit itu pasti dia menghantar listrik. Jadi ada listrik, ada elektrolit, lit itu larutan, berarti larutan yang bisa menghantar listrik. Nah, identifikasinya bagaimana? Identifikasinya bahwa manakala kita memiliki sebuah senyawa yang sekiranya bisa dipecah menjadi ion. Jadi misalkan senyawa itu dipecah menjadi ion positif plus ion negatif. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwa senyawa ini adalah elektrolit. Hanya nanti masalahnya adalah mengenai tingkatan elektrolitnya itu kan ada beberapa macam, yaitu elektrolit kuat. Jadi bisa dikatakan elektrolit kuat, ada yang elektrolit lemah. Identifikasinya kalau kuat itu biasanya satu, lampu menyala. Yang kedua ada gelembung. Kalau lemah lampunya tidak menyala tapi ada gelembung saja. Seperti itu. Jadi membedakannya seperti ini konsepnya. Sedangkan manakala senyawa tidak bisa dipecah menjadi ion positif maupun ion negatif, maka dia dikatakan bukan elektrolit. Ya. Jadi kalau senyawa tidak bisa dielektrolisis, ini namanya dielektrolisis ya. Istilahnya dipecah menjadi ion negatif maupun ion positif. Itu dikatakan dia bukan larutan elektrolit atau non elektrolit. Seperti itu. Jadi dia tidak bisa dipecah menjadi ion positif dan negatif. Mestinya dia juga tidak timbul gelembung kalau kita elektrolisis. Kita misalkan dimasukkan ke dalam sebuah larutan tidak akan muncul gelembung dan tidak mungkin ada lampu yang menyala. Itu kalau non elektrolit. Seperti itu ya. Nanti pemecahan mengenai senyawanya nanti bisa kita sambil jalan, sambil mengerjakan soal nanti saya rasa kalian juga akan mampu bagaimana memecah sebuah senyawa menjadi masing-masing ion. Seperti itu. Langsung saja untuk pembahasan nomor 1, HCl cair tidak menghantarkan listrik, sedangkan larutan HCl dapat menghantarkan listrik. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan adalah, dia kalau HCl cair itu tidak menghantarkan listrik, HCl murni ya. Tapi kalau di dalam larutan HCl, Aq jadi H positif Aq ditambah Cl negatif Aq. Kenapa kok ada simbol Aq-nya? Karena di sini dikatakan larutan HCl. Ya. Jadi ini semuanya dalam kondisi larutan. Kalau yang namanya larutan itu adalah zat terlarut dimasukkan pelarut. Pelarutnya bisa macam-macam. Nah, dia bisa kalau dalam bentuk larutan dia bisa menghantarkan listrik. Karena apa? Dia terelektrolisis atau terpecah menjadi H positif dan Cl kok terelektrolisis. Mohon maaf pengertiannya salah ya. Bukan terelektrolisis tapi terionisasi. Pak Jul tadi salah membuat istilahnya. Bukan terelektrolisis ya, tapi terionisasi. Jadi berubah menjadi ion-ion baik positif maupun negatif. Begitu juga tadi HCl itu terionisasi menjadi H positif dan Cl negatif. Berarti ini kan terionisasi sempurna sehingga menghantarkan listrik. Maka kita bisa identifikasi. Nah,
cair tidak terionisasi, tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi. Nah, ini yang lebih tepat, yaitu yang B. 2. Larutan A dan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala ketika menguji larutan A. A menyala. Sedangkan apabila larutan B yang diuji, maka lampu tidak menyala, tetapi ada gelembung. B tidak menyala, ada gelembung. Ini kalau menyala itu pasti dia ada gelembung, ya. Pasti ada gelembung. Seperti itu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa A itu adalah larutan elektrolit kuat. Kalau B elektrolit lemah. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawab dari pilihan A kuat, B non elektrolit salah karena ada gelembung. Kalau ada gelembung itu berarti dia terionisasi. Larutan A non elektrolit salah. Jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion pada larutan B. Oke, bisa jadi ion pada larutan A lebih sedikit salah. Ion dalam kedua larutan tidak dapat dibandingkan, itu salah. Nah, karena ini menyala dan terionisasi, dan dia yang terionisasi banyak, maka ion A lebih dari ion B. Jadi yang tepat adalah jawabannya C. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang pertanyaan ketiga. Dari percobaan daya hantar listrik beberapa larutan dalam air diperoleh data berikut. Nah, pernyataan yang benar adalah P menyala, gelembung banyak. Menyala, gelembung banyak. Berarti P elektrolit. Kuat. Kuat. Elektrolit lemah. Yang satunya lagi non elektrolit. Nah, elektrolit P menyala dan banyak, berarti dia kuat. P kuat ya. Tidak menyala tidak ada, berarti Q non elektrolit. Menyala banyak, elektrolit. Redup gelembung banyak, berarti elektrolit lemah. Tidak menyala gelembung sedikit, ini juga lemah. Pernyataan yang benar adalah P itu harusnya kuat, Q non elektrolit, benar ya. R elektrolit lemah, salah. S elektrolit kuat, salah. T non elektrolit, salah. Berarti yang benar adalah Q non elektrolit, ya. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian yang keempat, di antara pasangan senyawa berikut yang dalam keadaan padat tidak menghantarkan listrik tetapi dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik adalah, nah kita lihat, yang sekiranya dapat menghantarkan listrik itu adalah manakala dia yang berasal dari asam kuat maupun basa kuat. Jadi kalau asam kuat ditambah basa kuat itu akan menghasilkan garam. Nah, garam ini larutannya pasti sifatnya elektrolit kuat. Karena apa? Karena dia berasal dari asamnya kuat, basanya kuat. Nah, maka dari pilihan A, B, C, D, E ini manakah yang berasal dari asam kuat dan basa kuat? Nah, tentunya yang berasal dari asam kuat dan basa kuat adalah KCl dan NaCl. Karena apa? KCl itu berasal dari KOH dan HCl. NaCl itu berasal dari NaOH dan HCl. Ini basa kuat, ini asam kuat. Basa kuat, asam kuat. Kok bisa Pak menentukan asam kuat dan basa kuatnya? Cara menentukannya mudah. Basa kuat
Kalau berasal dari bahasa kuat ya, dari 1A dan 2A, maksudnya bila atomnya berasal dari golongan 1A dan 2A, dia pasti basa kuat atau logam. Logamnya yang penting asalnya dari 1A dan 2A, itu pasti kuat. Kalau asam yang berasal dari golongan 7A atau halogen, itu pasti kuat. Halogen itu F, Cl, Bri, fluor, klorida, bromida, dan iodida. Dia pasti kuat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah KCl dan NaCl. Alasannya ya ini tadi. Seperti itu. Kemudian nomor 5. Senyawa H2SO4 di dalam larutan berair akan terionisasi dengan reaksi. Wah, ini mudah saja ya, ini bukan pertanyaan ini. H2SO4. Nah, H positif ditambah SO4. Nah, menentukan muatannya. H itu pasti muatannya positif. Padahal hanya ini ada 2. Berarti otomatis SO4 muatannya adalah 2 negatif. Agar setara, ini 2, ini baru 1. Kasih 2. Nah, seperti ini. Jadi H2SO4 menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif ya. Ada di sini jawabannya yang A. Gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat untuk materi tentang elektrolit dan senyawa elektrolit dan senyawa non elektrolit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.